Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Ibu doakan selalu dalam senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda, di pertemuan kali ini pembelajaran kita pendidikan agama Islam kelas 11 yang materinya terdapat pada bab 4 yang judulnya menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat muslim diharuskan selalu saling mengajak dalam kebaikan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang kedua, menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, menerapkan ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang keempat, tujuan yang keempat adalah membiasakan sikap menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Adapun dalil yang menjelaskan ataupun memerintahkan kita agar selalu senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan itu salah satunya terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104. Di sini akan Ibu bacakan dalil tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyerukan kepada kebajikan ataupun menyuruh berbuat yang makruh dan menjauhi yang mungkar. Dan mereka itu merupakan tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Nah, itu tadi dalil yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran untuk kita saling mengingatkan ataupun saling mendorong untuk kebaikan menuju ridhonya Allah. Materi yang mau kita bahas pertama mengenai khutbah. Apa sih khutbah itu? Khutbah secara bahasa adalah ceramah, nasihat, ataupun berpidato. Sedangkan secara istilah, khutbah merupakan pidato di atas mimbar sesuai syariat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab dilaksanakannya khutbah, ada beberapa hal kenapa dilaksanakan khutbah. Salah satunya yang pertama, khutbah dilakukan karena sebab ibadah tertentu. Misalnya pada sholat Jumat. Nah, selain itu pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
Selanjutnya karena sholat istisqa. Nah, itu merupakan ibadah-ibadah yang di dalamnya terdapat khutbah ataupun khutbah dipakai pada saat ibadah itu. Berarti khutbah itu tidak bisa kita laksanakan di mana saja, kapan saja. Tidak. Khutbah itu ada sebab-sebabnya kenapa dilakukan khutbah itu. Yang kedua, karena sebab ada fenomena alam seperti gerhana matahari, gerhana bulan, nah, itu biasanya dilaksanakan sholat yang di dalamnya terdapat khutbah. Yang ketiga, karena ada sebab pernikahan. Nah, perlu kita ketahui, Anda semua, pernikahan di dalam agama kita itu sebelum dilakukan ijab kabul didahulukan dengan khutbah terlebih dahulu yang sering kita dengar dengan bah nikah. Materi yang kedua yang mau kita bahas mengenai tablik. Apa sih tablik itu? Tablik secara bahasa menyampaikan, sedangkan secara istilah, kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpatokan, yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, yang selanjutnya, tablik dapat dilakukan di masjid ataupun di lapangan terbuka. Sebab-sebab dilaksanakannya tablik. Nah, kenapa dilaksanakan tablik? Karena apa? Nah, karena salah satunya ada dalil yang menjelaskan uh, itu merupakan hadis yang tertulis dalam Quran Syura yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya, sebab-sebab kenapa dilaksanakan tablik terdapat dalilnya um, dalam Quran Syura Az-Zariyat ayat 55. Dan selanjutnya dalil yang menjelaskan agar kita selalu bertablik kepada sesama kita Muslim ada ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk kita diperintahkan agar mencari investasi akhirat ataupun bekal kita untuk menuju akhirat nanti sebanyak-banyaknya. Itu ada hadis yang memerintahkan kita, salah satunya tertulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Materi yang ketiga yang mau kita bahas mengenai dakwah. Apa sih dakwah itu? Dakwah secara bahasa mengajak atau memanggil, sedangkan secara istilah adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar, yang sesuai dengan syariat agama kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pola dalam berdakwah. Nah, ini dakwah ini pun ada pola-polanya, tidak kita lakukan sembarangan juga. Pola dakwah ini ada tiga. Yang pertama, dakwah bil lisan. Apa sih maksud dari dakwah bil lisan ini? Dakwah bil lisan ini adalah dakwah yang dilakukan secara lisan ataupun secara ceramah ataupun secara eh, langsung disampaikan ke orangnya, langsung disampaikan ke sasarannya. Nah, itu yang dikatakan dengan dakwah bil lisan. Sedangkan dakwah bil kitabah adalah dakwah yang dilakukan dalam menggunakan tulisan seperti eh, pada zaman sekarang, zaman teknologi, ya, bisa kita berdakwah melalui media sosial. Nah, itu dikatakan dakwah bil kitabah. Sedangkan dakwah bil hal dengan cara berdakwah dengan eh, perbuatan ataupun aktivitas. Contohnya seperti ada korban banjir. Nah, di situ kita niat menolong,
berdakwah agar setiap orang di sekitar kita, terutama umat muslim-muslimah, selalu dalam saling mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa lakukan dakwah bil hal dengan cara kita meminta sumbangan ataupun memungut sumbangan untuk kita berikan kepada orang yang terkena musibah tadi itu, baik terkena musibah banjir ataupun terkena musibah kebakaran. Nah, itu salah satu kita sedang berdakwah. Nah, berdakwah ini bukan cuma sekedar kita dengan kata-kata kita. Kita berdakwah dengan berpidato, bukan. Dakwah ini ada macam-macamnya. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan, ada 3 dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dan dakwah bil hal. Nah, dakwah bil hal ini intinya kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Contohnya tadi yang Ibu sebutkan, ada korban banjir. Kita berniat untuk membantu itu. Nah, kita pungut sumbangan untuk membantu si korban banjir itu. Itu salah satu media kita untuk berdakwah. Itu salah satu yang dikatakan berdakwah dengan cara bilhal, dengan cara dilakukan langsung dengan anggota tubuh kita. Itu tadi. Adapun dalil agar kita selalu berdakwah itu salah satunya dalilnya itu terdapat dalam Quran Surah Ali Imran. Nah, itu tadi sudah Ibu bacakan di awal juga. Selain dari itu, terdapat juga di dalam Al-Quran, di Quran Surah An-Nahl ayat 43. Adapun etika kita dalam melaksanakan dakwah, ini harus ada etika, tidak boleh sembarangan kita lakukan. Tidak boleh sesuka hati kita melakukan dakwah itu, harus beretika ataupun bertata keramah, sopan santun. Yang pertama, yaitu harus selalu bersikap lemah lembut. Nah, ini sudah pasti. Kalau tujuan kita ingin mengajak ke kebaikan, ingin menyerukan ke kebaikan, pasti kita harus selalu bersikap lemah lembut. Kalau sesuka hati kita berkata-kata, pasti orang tidak bakalan tertarik untuk melakukan kebaikan itu. Makanya etika dalam berdakwah itu yang pertama kita harus selalu bersikap lemah lembut dalam menyampaikan dakwah kita. Yang B, disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, ini kita sesuaikan sama siapa kita mau berdakwah. Seandainya yang mau kita sampaikan dakwah itu orang tua, berarti kita sesuaikan tutur sapa kita, tutur kata kita dengan umur mereka. Begitu juga dengan apabila kita berdakwah kepada anak-anak muda seperti zaman sekarang, yang sering kita dengar bahasa kerennya Genji. Nah, itu berarti kita sesuaikan bahasa kita dengan mereka. Tidak bisa kita samakan dengan berdakwah dengan orang tua tadi itu. Kita sesuaikan bahasa kita dengan lemah lembut, tapi dengan bahasa yang mereka mudah mengerti. Itu maksudnya. Yang C, etika kita yang harus kita lakukan dalam berdakwah yaitu mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Maksudnya di sini mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Intinya kita contohkan dulu, baru kita ajak orang. Contohnya, kita mengajak teman kita, ayo sholat yuk. Nah, sementara kita jarang sholat, kita ajak dia sholat. Itu berarti kita tidak mempunyai etika mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Intinya kita contohkan dulu kebaikan itu, baru kita ajak orang, baru kita berdakwah untuk dia, untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak sekali contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi contohnya, seandainya ada kutipan infak. Nah, ini kita suruh kawan kita, berimpaklah, berimpaklah. Sementara kita sendiri tidak mengeluarkan infak. Nah, itu berarti kita tidak mencontohkan mampu menjadikan teladan dalam segala aspek kehidupan. Artinya kita contohkan dulu, baru kita ajak. Itu maksud dari mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan tadi. Yang D,
sifatnya lebih banyak mengajak dan merangkul. Nah, ini maksudnya orangnya tidak egois, tidak sombong. Dia masuk dalam setiap keadaan, bisa menyatu dia dalam keadaan apapun. Nah, itu maksudnya sifat lebih banyak mengajak dan merangkul. Bukan orangnya tidak egois, tidak sombong, itu tidak masuk dalam etika dakwah. Tetapi kalau memang dia orangnya terbuka, enak diajak bicara, selalu eh, masuk di dalam keadaan apapun, bisa merangkul kawan-kawannya, bisa merangkul orang sekitarnya. Ah, itu yang dicontohkan ketika kita melaksanakan dakwah. Nah, itu merupakan etika yang harus kita penuhi. Yang E yaitu tema sesuai situasi dan kondisi. Nah, maksudnya di sini apabila kita mau berdakwah, temanya harus sesuai dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang seperti anak muda-mudi yang pergaulannya bebas. Nah, temanya kita sesuai dengan tema sekarang. Kalau seandainya di sekitar kita, kawan-kawan kita eh, tidak memperdulikan kata-kata orang tua seperti guru ataupun orang tuanya di rumah. Nah, itulah tema yang mau kita sampaikan. Itulah yang mau kita jadikan untuk kita berdakwah mengajak dia ke kebaikan kembali. Kita sesuaikan dengan kondisi sekarang. Yang selanjutnya, etika dalam berdakwah yang harus kita penuhi yaitu materi dakwahnya yang harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya di sini selalu berpatokan ke Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita buat hukum itu. Ini salah loh, itu salah loh. Ah, itu berarti kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ah, itu tidak benar. Etika kita dalam berdakwah itu harus selalu berpatokan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya, etika yang mau kita penuhi dalam melaksanakan dakwah yaitu tidak mengharapkan imbalan sesuatu apapun dari tempat kita berdakwah ataupun dari orang yang kita ajak kebaikan. Sebenarnya kita berdakwah di masjid pada acara Isra Mikraj, kita mengharap, oh nanti pulang dari sini saya bakalan dapat amplop. Nah, itu tidak boleh kita harapkan. Kalau seandainya pihak yang buat acara ada menyisihkan sebagian untuk sebagian materinya untuk yang berdakwah, ya itu berarti rezeki kita. Tapi tidak boleh kita mengharapkan imbalan. Tidak boleh kita pikirkan terus, oh habis ini nanti saya bakalan dapat ini, dapat itu. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengharapkan imbalan. Intinya itu. Ada prinsip dalam berdakwah. Nah, ada prinsipnya. Yang A, bersifat mengajak. Nah, ini sama dengan tadi em, ketentuan dalam etika dalam berdakwah ini hampir sama. Bersifat mengajak. Hmm. Yang B, yang B, sikap menerima dakwah selalu berkaitan dengan hidayah. Yang C, melakukan dakwah pada prinsipnya melanjutkan dakwah Nabi. Karena kita ketahui Nabi itu selalu mengajak umat muslim-muslimah kepada kebaikan. Kita harus selalu mencontoh prinsip beliau pada zamannya. Yang selanjutnya, orang yang berdakwah itu disebut dai. Seorang dai itu mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, di sini kita kembali kepada khutbah. Nah, ini ada syarat-syarat khutbah seperti yang Ibu sebutkan tadi itu kalau khutbah ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Adapun syarat khutbah itu harus seorang laki-laki. Nah, berarti perempuan tidak ada yang berkhutbah ya, Nak. Yang berkhutbah ini hanya laki-laki.
Yang kedua atau yang B, syarat khutbah, yang B, menutup aurat. Berarti tidak boleh sembarangan berpakaian, harus auratnya tertutup, terjaga. Yang selanjutnya, berdiri. Berdiri, intinya kalau seorang yang berkhutbah itu tidak boleh duduk, tidak dalam keadaan duduk santai ataupun berbaring. Seorang yang berkhutbah itu, seseorang yang berkhutbah itu harus berdiri. Nah, itu syarat sahnya khutbah. Yang selanjutnya, suci dari hadas dan najis. Nah, ini sudah pasti. Karena khutbah itu tadi, seperti yang Ibu sebutkan, khutbah itu dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti tadi, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat. Dia harus selalu bersih dari hadas dan najis. Yang selanjutnya, syarat khutbah itu duduk di antara dua khutbah. Itu harus ada jedahnya antara khutbah pertama dan khutbah kedua duduk sejenak. Duduk sejenak maksudnya tidak boleh berlama-lama ya nak, hanya sejenak saja. Duduk sejenak, baru berdiri kembali, kembali menyampaikan materi khutbahnya. Yang syarat selanjutnya mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Berarti seorang yang berkhutbah itu disebut khotib kan? Khotib itu harus tahu mana syarat sahnya, terus mana rukunnya, dan mana em, yang sunnah di dalam khutbah itu. Nah, itu pembeda-bedanya itu dia harus tahu. Berarti tidak boleh sembarangan kita lakukan. Kalau seandainya yang sahnya dia tidak tahu, yang rukunnya dia tidak tahu, atau yang sunnahnya, nah, itu berarti seseorang itu belum bisa kita jadikan sebagai khotib untuk berkhutbah. Orang yang berkhutbah itu harus tahu syarat sah, rukun, dan sunnahnya. Yang selanjutnya, syarat khutbah yaitu melakukan rukun khutbah. Satu saja tinggal rukun khutbah, nah itu tidak sah khutbah itu. Tidak sah khutbah, ya ibadahnya yang dibarengi dengan khutbah itu pun bakalan tidak sah. Jadi harus kita tahu rukunnya yang mana. Rukun-rukun itulah yang kita eh, sesuaikan ataupun kita pakai pada saat berkhutbah. Adapun ketentuan khutbah ataupun syarat materi khutbah. Ini materi khutbah pun ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Apa saja sih yang boleh kita sampaikan materinya pada saat berkhutbah? Nah, ini kita akan bahas bersama. Syarat materi khutbah yang pertama bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Berarti kalau kita seorang khatib yang mau berkhutbah pada saat sholat Jumat, berarti yang disampaikan itu memang harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini eh, harus selalu mengajak ataupun mendorong kepada kebaikan, kepada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, syarat materi khutbah sesuai dengan perkembangan zaman tidak mengandung unsur hasutan kelompok. Adapun rukun khutbah, itu eh, ada beberapa macam. Yang pertama, rukun yang harus kita penuhi membaca hamdalah. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca shalawat Nabi. Dan yang ketiga, membaca ayat Al-Quran. Dan yang selanjutnya ataupun yang terakhir, membaca doa penutup khutbah. Selanjutnya, macam-macam khutbah. Itu tadi sudah kita jelaskan di awal juga. Di mana saja sih ibadah-ibadah yang memakai khutbah? Nah, ini tadi ada sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, sholat gerhana, nikah. Nah, itu ada macam-macam ibadah yang memakai khutbah.
Nah, ini kembali lagi ke tablik. Tablik. Nah, syarat-syarat tablik. Apa saja sih syarat-syarat yang mau kita penuhi dalam bertablik itu? Nah, salah satunya harus memiliki kemampuan ataupun pengetahuan agama yang memadai. Intinya ada pemahaman agama kita, baru kita bisa sampaikan kepada orang di sekitar kita. Ada pemahaman kita mengenai ilmu agama. Yang selanjutnya, syarat tablik itu memiliki keterampilan metode yang variasi. Intinya orang yang bertablik itu tidak monoton begitu-begitu saja variasinya. Boleh sambil bercanda. Intinya kita sesuaikan dengan keadaan pada saat itu dan kita sesuaikan pada siapa kita bertablik. Kalau dia orang tua, seandainya dia jenuh mendengarkan materi tablik kita itu, kita sambil bercanda itu tadi. Selanjutnya, syarat tablik yang selanjutnya memiliki sifat sabar dan tidak emosian. Nah, ini perlu juga kita tanamkan dalam diri kita. Karena seseorang yang bertablik itu tidak boleh langsung emosi. Dan selanjutnya, syarat tablik ini memiliki sifat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh mengharapkan apapun itu kepada orang yang kita sampaikan tablik. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas hanya karena eh, menjelaskan ataupun mendorong ataupun mengajak kepada hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syarat tablik tidak bersifat komersial. Adapun persamaan antara khutbah dan tablik. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama-sama amal ma'ruf nahi munkar. Maksudnya amal baik. Ini sama-sama amal yang baik. Amal yang memang sama-sama mengajak kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, itu salah satu persamaannya. Terus eh, kegiatan dakwahnya itu merupakan sama-sama ajaran Islam. Dan selanjutnya persamaan antara khutbah dan tabligh itu memperoleh janji eh, keberuntungan bagi pelakunya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang selalu senantiasa mengajak ke kebaikan itu eh, menjanjikan sorga untuknya. Ibadah dia itu akan dibalas dengan eh, pahala yang begitu besar. Adapun perbedaan antara khutbah dan tablik. Yang pertama, khutbah dilakukan laki-laki. Nah, ini berarti khutbah ini tidak boleh dilakukan perempuan. Sedangkan tablik boleh dilakukan laki-laki, boleh perempuan. Nah, bisa saja lakukan kita seorang laki-laki. Bisa saja kita perempuan. Kalau tablik, sedangkan khutbah tidak boleh ya, yang perempuan hanya laki-laki. Terus perbedaan yang kedua, khutbah terikat pada rukun. Nah, ini tadi udah disampaikan juga, khutbah ini ada rukunnya. Beda dengan dakwah dan tablik. Nah, ada rukunnya. Ada harus kita penuhi di dalamnya. Nah, sedangkan tablik tidak ada rukun. Terus perbedaan yang selanjutnya, tujuan khutbah mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan, sedangkan tablik mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Ketentuan dakwah. Apa saja sih syarat-syarat dakwah itu? Dakwah itu salah satu syaratnya dilakukan oleh umat Islam yang memiliki ilmu. Maksudnya di sini seseorang yang berdakwah itu ya memang betul-betul tahu dengan ilmu agama, tidak sembarang menyebutkan satu hukum. Nah, tidak boleh. Berarti orang yang berdakwah itu memang betul-betul mengetahui ilmu agama. Yang kedua, syarat seseorang yang berdakwah itu mengetahui agama Islam
yang memadai, pengetahuan agama Islam yang memadai, yang itu tadi maksudnya. Menggunakan metode yang menarik, mengajak, merangkul. Nah, ini seperti tadi yang Ibu sampaikan juga di awal. Ini dakwah ini boleh kita lakukan sambil bercanda. Kita tengok situasi yang mau kita ajak ke kebaikan ataupun kita tengok situasi orang yang kita dakwahi. Kita sesuaikan situasinya. Metodenya kita buat menarik biar dia tidak bosan mendengarkannya dan ingin melakukan ajakan kita tersebut. Selanjutnya, syarat dakwah yaitu dakwah dilakukan terus-menerus, sabar, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesamaan khutbah, tabligh dan dakwah. Kegiatan ini sama-sama menyampaikan ajaran agama Islam. Ini kegiatan yang ketiga ini sama tujuannya, sama-sama menyampaikan ajaran agama kita Islam, sama-sama mengajak ke kebaikan. Nah, itu tujuan kesamaan dari tujuan kegiatan yang tiga ini ataupun ibadah yang tiga ini. Yang kedua, bersamaannya kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya. Intinya kalau kita mau berdakwah, mau berkhutbah, ataupun mau bertabligh, itu kita harus contohkan dahulu. Kita ajak melaksanakan ibadah ini, berarti kita contohkan. Kita kasih contoh dulu kepada orangnya. Nah, jangan pula kita ajak beribadah ini. Rupanya kita sendiri saja tidak boleh. Berarti persamaannya itu kita harus sama-sama mencontohkan perilaku tersebut. Yang selanjutnya persamaan yang ketiga ini, persamaan ibadah yang ketiga-tiga ini memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Nah, ini tadi Allah berjanji kepada orang-orang yang selalu sabar, ikhlas untuk melakukan khutbah, tabligh dan dakwah untuk mengajak ke kebaikan ini sama-sama Allah janjikan hal yang begitu indah di kemudian hari, yaitu pahala baginya dan insya Allah surga juga balasannya nanti. Terus persamaannya sama-sama bersumber, materinya itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, tidak boleh sembarang dilakukan dengan pengetahuan kita saja. Berarti kita harus berpatokan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, apa yang kita sampaikan sebelumnya. Adapun perbedaan ibadah yang tiga ini, khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, khutbah dilakukan laki-laki, tabligh dan dakwah boleh dilakukan laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya, khutbah terikat pada rukun, tabligh dan dakwah tidak ada rukun. Yang selanjutnya, khutbah dilakukan atas mimbar, sementara tabligh dan dakwah boleh menggunakan mimbar ataupun tidak ada paksaannya. Khutbah terkait dengan ibadah yang lain. Nah, ini tadi kalau khutbah ini dibarengi dengan ibadah tertentu. Sedangkan tabligh dan dakwah itu tidak dibarengi dengan ibadah yang lain. Ini memang dakwah dan tabligh ini langsung kita lakukan dakwah dan tabligh, beda dengan khutbah tadi. Dengan ibadah yang lain tertentu seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Baiklah, Ananda, sekian dulu materi kita kali ini yang sudah Ibu paparkan. Mudah-mudahan materinya Ananda dapat pahami dan Ananda senantiasa mendapatkan ilmu dari materi kita ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, warido warinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.